Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Pagi TVRI. Demikian tadi sejumlah informasi dari beberapa daerah di tanah air. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi dialog yang berbicara lebih jauh mengenai UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, dan khususnya peran UMKM kepada perekonomian di Indonesia. Telah hadir satu orang narasumber, beliau adalah pengamat dari UMKM, yaitu Bapak Haji Sukri Ilyas SE, dan sudah berada di sebelah kanan saya, Pak Sukri atau Pak Ilyas ya, Pak Sukri ya Pak ya. Pak Sukri, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Iya, Ya, baik. Bibi, silakan. Berkenaan dengan topik yang kita angkat pada pagi hari ini, kita akan mulai dari Bapak mungkin bisa tolong menggambarkan bagaimana profil UMKM di negara kita. Silakan Pak. Ya, sebetulnya peranan UMKM di Indonesia ini cukup besar Bu ya. Artinya kita melihat dari krisis global yang lalu, itu daya tahan ekonomi kita itu ada terletak di UMKM itu. Itu yang terjadi pada saat itu. Dan sudah terbukti ya Pak ya? Terbukti. Nah, pada saat ini akan terjadi krisis kan. Saya lihat kan dolar sudah mulai 9.000 sekian, ada krisis global, yang kedua di Eropa macam-macam. Iya. Nah, seharusnya sekarang ini regulasi terhadap UMKM ini juga harus ditingkatkan. Regulasi ini menyangkut masalah pertama, masalah marketing ya, pemasaran daripada produk-produk kita ini. Kedua, masalah permodalan. Yang ketiga, masalah pendidikan. Ya kan? Masalah pasar ya. Pasar kita ini, pasar UMKM ini, khususnya di bidang industri kecil menengah, ini terancam dengan barang-barang Cina ini. Jadi saya hasil survei saya ke daerah-daerah pinggir itu seperti Cipulir macam-macam itu yang selama ini bisa menyerap tenaga kerja sampai ribuan orang yang tukang jahit macam-macam itu, karena adanya barang-barang Cina yang murah yang masuk ke Indonesia itu, akhirnya pegawai-pegawai itu semuanya di PHK kan. Sulit untuk berkompetisi. Sulit untuk berkompetisi. Dia pulang kampung, artinya dia punya tadinya buruhnya 500 orang, sekarang tinggal 50 orang. Pulanglah kampung. Akhirnya terjadi apa? Pengangguran kan. Jadi angka pengangguran ini secara akumulatif bertambah terus akibat dari persaingan kita dengan Cina ini nggak sanggup. Barang-barang Cina ini kan murah-murah sekali, walaupun daya tahannya cuma seminggu ya, tapi orang tertarik karena murah gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang regulasi ini tidak diperhatikan, bagaimana perlindungan terhadap UMKM ini, khususnya dalam masalah pemasaran ini, masalah produksi dari UMKM ini. Ini yang harus dibikin satu regulasi yang tegas. Kalau perlu biaya impor barang-barang Cina itu ditingkatkan sedemikian rupa sehingga dia di dalam negeri dia akan naik gitu. Nah, ini yang kita tidak perhatikan ya, persaingan marketing ini. So di dalam bisnis ini kan, apakah bisnis besar atau kecil, ini masalah pasarnya adalah masalah utama. Ya. Kalau pasar nggak ada ya apa yang mau dibuat kan gitu. Yang kedua yang menyangkut usaha kecil menengah ini masalah modal. Ya. Modal ini sekarang kita mendengar ada regulasi masalah kredit usaha rakyat. Ya, KUR ya. Kedengarannya sih sangat muluk ya. Ya kan? Di dalam pelaksanaannya KUR ini seharusnya kan tingkat bunganya harus lebih kecil daripada usaha-usaha lainnya. Karena apa? Karena usaha kecil menengah inilah yang sebetulnya bisa meredam pengangguran, Pak. Tanpa ada ini negeri sudah rusak. Usaha-usaha besar tidak sanggup lagi. Coba Anda bayangkan ya, seorang pedagang sate Madura saja misalnya kan, minimal dia bisa menampung 1 tenaga kerja untuk membantu. Pedagang bakso begitu. Dan mereka butuh modal nggak banyak, paling banyak 5 juta. Dan 5 juta itu tidak perlu minta jaminan, tidak perlu bikin proposal gitu loh. Ini nyawa kredit 5 juta minta proposal, minta jaminan. Jaminan itu cukup kelompok saja. 10 orang dia berkelompok, dia yang menyarankan, ini orang jujur Pak. Silakan, tidak apa-apa Pak, kita jamin kelompok gitu kan. Kita jamin dia tidak akan macam-macam. Yang Bapak ketahui itu berjalan nggak? Itu yang nggak jalan yang begitu loh Pak. Nah, akhirnya kan KUR ini diambil oleh pengusaha-pengusaha besar juga jadinya. Oleh orang yang bisa bikin proposal, yang bisa bikin macam-macam, dapatlah dia gitu kan. Walaupun
kalau dengar informasinya, KUR itu bunganya kecil kan, tapi dalam pelaksanaannya, pengalaman saya dapat KUR itu misalnya KUR itu dijadi seperti flat ya, bunganya jadi 30%. 30% per tahun. Per tahun. Iya, setelah kita coba rata-rata gitu. Ya. Jadi selama 3 tahun kita dapat tuh, kita total ke bawah itu 30% bunganya. Dan itu cukup memberatkan untuk kalangan usaha kecil menengah. Usaha kecil menengah. Padahal mereka inilah yang berjasa untuk menampung tenaga kerja yang berkeliaran sekarang. Anda bayangkan sekarang nih, 1 juta orang tamat perguruan tinggi di RI ini, itu paling hebat 10% yang bisa ditampung di tenaga kerja. Ya. Kenapa? Karena yang ketiga tadi diklat ini, Pak ya, di dalam sekolah-sekolah kita ini. Seharusnya dari sekarang sudah diajarkan kewirausahaan supaya dia bisa menciptakan lapangan usaha. Ini tidak di dalam benaknya sekarang. Setiap orang lah tamat perguruan tinggi mau cari kerja, cari kerja kemana-mana, ngelamar sana sini, ngelamar 1000 yang terima 5 orang kan begitu. Pengalaman saya cari tenaga kerja masalah IT atau apa, saya buka di internet itu yang lamar 1.500, saya cuma butuh 2 orang. Oke, Pak, tadi menarik masalah permodalan. Ada KUR yang harusnya membantu, tetapi ternyata bunganya besar. Bunganya kalau Bapak pernah hitung sekitar 30%. Apa yang bisa dibuat pemerintah untuk membantu para UKM ini sehingga paling tidak bunganya cukup masuk akal gitu? Apakah harus ditekan bank-bank penyalurnya atau seperti apa, Pak, yang baik? Iya, bank penyalur ini jangan bikin sistem flat. Bank penyalur ini sebetulnya dia bisa bikin seperti standby loan aja. Standby loan ini gini, Pak ya. Standby loan ini di bank sebanyak yang terpakai sebanyak itu dikasih bunga. Tapi kalau flat itu dia kasih misalnya 100 juta katakan, itu flat dikasih 3 tahun, akhirnya kita lihat itu sampai ke bawah totalnya itu 30%. Nah yang kadang-kadang oleh pemerintah kan bicara masalah KUR, masalah ini macam-macam, tapi dia tidak melihat implementasi di lapangan itu tidak tahu. Nggak tahu dia implementasi di lapangan itu. Kita sebagai orang lapangan tahu persis melaksanakan itu. Nah, pasar ini kan ada 2, Pak ya. Pasar ini satu pemerintah. Kalau sebagai usaha menengah ya, pasar kita pemerintah. Yang kedua masyarakat banyak, ya kan? Kalau pasar pemerintah itu kita harus melalui tender kan. Tender dengan aturan macam-macam kan. Tapi tender ini pun juga sebelum tender dimulai, pemenangnya pun udah diketahui. Pemenang udah diketahui, kenapa? Karena ada titipan dari staf khusus menteri, ada titipan dari staf khusus menteri ini, menteri itu. Sehingga kita yang bersaing secara murni akan sulit masuk ke situ. Sulit bersaing gitu. Baik. Gitu. Masih mengenai permodalan, Pak. Tadi itu sumber dari bank ya. Nah, bagaimana atau ada instrumen apa lagi yang bisa UMKM ini bisa mendapatkan tambahan modal di pasar modal misalnya, Pak? Sebetulnya dulu begini, Pak. Saya masih ingat ya. BUMN itu kalau nggak salah dulu pernah mencadangkan 5% ya. Untuk bantuan usaha kecil menengah, untuk usaha, untuk modal, dan untuk pendidikan. Ya kan? Saya nggak tahu sekarang pelaksanaan gimana gitu loh. Itu dicadangkan dulu 5% dari laba BUMN itu dicadangkan untuk pembinaan itu. Artinya kalau mereka tuh dikasih modal tanpa bunga, tanpa segala macam. Nah sekarang keuntungan BUMN itu kan cukup besar ya. Saya nggak tahu sekarang yang 5% itu kemana disalurkan. Nggak jelas. Nah ini yang harus kita coba lihat ya. Ini antara aturan dengan implementasi ini kan jauh sekali nih. Pak, saya tertarik juga tadi Bapak sampaikan mengenai pendidikan dan pelatihan. Memang kita harapkan bersama usaha mikro kita misalnya suatu saat naik kelas menjadi usaha yang kecil misalnya. Kecil nanti naik kelas lagi menengah, menengah mudah-mudahan bisa menjadi besar. Nah, tahapan-tahapan ini kan tidak bisa serta-merta, butuh pendidikan dan latihan. Bapak mungkin bisa cerita mengenai ini, apa yang biasanya dibutuhkan dari usaha mikro misalnya. Untuk menjadi kecil, apa sih yang sebenarnya harus pengetahuan apa yang harus mereka miliki sebenarnya? Jadi gini, saya dulu
mantan Kapusdiklat Koperasi dan UKM di seluruh Republik ini. Itu namanya Departemen Koperasi Republik Indonesia. Kita punya diklat di seluruh provinsi. Sampai kabupaten kita punya diklat. Saya melatih diklat itu 1 tahun itu di pusat ini minimal 1.500 orang. Yang kita latih itu yang praktis-praktis saja. Misalnya dia harus bisa bikin laporan keuangan. Bisa berapa uang dia terima hari ini, berapa dia keluarkan, ada sisa gitu kan. Paling tidak kita ajarkan juga dia membuat suatu perencanaan usaha. Perencanaan usaha Nah, diklat ini yang hebatnya Pak ya, setelah saya ajarkan dia sistem pembukuan, ya kan, kemudian sistem laporan keuangan segala macam itu kan kita ambil dari koperasi-koperasi usaha kecil ya Pak ya. Waktu dia kembali ke koperasi di daerah-daerah, gajinya di koperasi 75.000. Kelihatan oleh tetangga ini orang pintar ini. Gua ambil gaji 300.000, pindah dia kan. Tapi kita nggak masalah. Kita akan didik lagi gitu loh. Akan didik lagi mereka untuk berusaha untuk membuat laporan keuangan, mencatat segala transaksi yang terjadi, sehingga dia tahu persis bahwa ini barang gua di usaha saya ini untung atau tidak gitu loh. Nah, ini yang tidak pernah diperhatikan sekarang. Diklat-diklat seperti ini tidak pernah dibuat lagi. Yang anehnya justru saya ada habis pikir ya, waktu Departemen Koperasi dan menjadi Menteri Negara Koperasi, diklat dibubarkan. Pada sumber daya manusia untuk usaha kecil menengah ini adalah diklat itu. Ini dibubarkan. Dengan kondisi sekarang, siapa yang harusnya memiliki diklat? Pemerintah provinsi atau daerah lah, kabupaten kota misalnya, atau harus dikelola dari pusat kemudian baru dipecah ke daerah-daerah? Oke lah, di pusat tidak ada ya mungkin ya. Tapi di setiap provinsi atau kabupaten Pak ya. Kan setiap kabupaten itu ada dinas ya. Ada dinas koperasi dan usaha kecil. Ada itu. Tapi jangan salah-salah, hasil survei saya ya. Itu yang diangkat jadi kepala dinas itu orang yang tidak punya kompetensi dalam hal itu. Akhirnya saya pernah survei di Batam ya. Batam itu kami usaha besar, modal besar. Mau kemana kan uang katanya. Saya bilang kok bodo amat. Kita ada pelatihan lah. Pelatihan ini kita ada tidak banyak-banyak lah, bangsa 20 orang. Kita pelatihan, kemudian kita akan diskusi sama mereka itu. Kita tanyakan apa kendala yang dihadapi mereka selama ini gitu loh. Nah, kita kasih secara praktis. Nggak usah berteori sama mereka. Kita praktis-praktis saja. Nah, mereka lengket dalam mata. Kemudian kita berikan bantuan modal seperti cadang yang dibeli oleh BUMN itu cadang uang itu untuk BUMN itu tidak pakai bunga itu. Karena BUMN mencadangkan 5% anggaran itu untuk diklat dan usaha kecil menengah. Semacam CSR lah itu. CSR itu persis CSR itu. Nah, sekarang saya nggak tahu kemana uang itu disalurkan dan siapa yang memperoleh itu. Baik Pak. Sejumlah kalangan menilai bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membangun pasar modal yang khusus untuk UMKM sendiri. Bagaimana pendapat Bapak soal ini? Ya, pasar modal ini kan untuk UMKM ini kan dia juga harus diberikan pengetahuan ya. So, pasar modal ini nggak semua orang ngerti. Ya, saya main di komputer ya, masalah pasar modal segala macam. Dan semua orang ngerti. Sebetulnya bagi mereka yang begitu-begitu tuh belum gila. Itu terlalu advance gitu. Terlalu advance gitu. Belum takaran mereka lah. Itu sekadar ide-ide yang inilah, pasar modal tuh orang main bursa segala macam itu. Coba aja ke bursa itu. Pak, kalau kita tadi berbicara mengenai UMKM, juga berbicara modal. Setelah itu biasanya dikasih diklat harusnya biar dia tambah baik. Setelah itu kan biasanya ada pendampingan tuh Pak, ditemenin gimana caranya biar usahanya berjalan, biar tidak rugi. Itu sejauh mana Bapak melihat efektivitas dari pendampingan saat ini? Mungkin Bapak punya pengalamannya. Ada nggak pendampingan? Sekarang saya lihat pendampingan udah nggak ada Pak. Hampir tidak ada. Nah, seharusnya ya, saya melihat, saya agak tertarik dalam SMK itu ya.
Sebetulnya yang banyak dibikin itu SMK itu. Yang SMK kejuruan itu ya. Nah, mereka mulai dari saat itu sudah mulai magang ya. Magang yang di mall segala macam. Sehingga di dalam benaknya ini sudah mulai tercipta bagaimana menciptakan lapangan kerja. Sebab di dalam satu ini ya, saya baca satu hadis ya, bahwa 9 dari 10 kegiatan itu menurut hadis itu adalah niaga. Ya. Kalau niaga ini jalan, orang bisa menciptakan lapangan kerja, maka pengangguran nggak ada, Pak. Sekarang kalau setiap orang berpikir setiap tamat perguruan tinggi cari lapangan kerja, ya udah nggak sesuai dengan hadis tadi. Ada. Iya, harusnya kita sibuk untuk membuat lapangan pekerjaan, bukan mencari kerja. Iya, Oke. Pak Sukri, sayang sekali waktunya sudah habis. Terima kasih atas kehadiran Bapak pagi hari ini. Saya rasa banyak hal tadi yang bisa disarikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk UKM di rumah dan untuk pemerintah tadi, masukan-masukan dari Bapak. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi Pak Sukri. Ya, terima kasih. Ya, selamat pagi. Dan saudara, demikian tadi sesi dialog kami bersama salah seorang pengamat dari UMKM, Bapak Haji Sukri Ilyas SE. Semoga bermanfaat dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Warta Pagi TVRI.